Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya tentang mulai dan berakhirnya puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Ini batas puasa yang Allah firmankan. Apa artinya? Makanlah dan minumlah di malam hari. Sampai kapan? Sampai nyata masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh. Lalu atimmus syiyama ilal lail. Dari subuh itu sempurnakan puasa, lakukan puasa sampai masuk waktu malam. Dengan apa dinyatakan mulai puasa kita? Itu dengan masuknya waktu subuh. Bukan dengan berakhirnya azan subuh. Begitu masuk waktu subuh, umpamanya subuh jam 4.40 menit. Maka begitu jam 4.40 menit, mulailah puasa kita. Bukan dimulai dengan selesainya azan subuh. Lalu kita puasa di siang hari sampai kapan? Sampai masuk malam hari. Ditandai dengan apa masuk malam hari? Ditandai dengan terbenamnya matahari. Begitu terbenam seluruh bulatan matahari, maka mulailah masuk waktu malam dan kita dibolehkan untuk berbuka puasa, membatalkan puasa kita. Dan itu juga berbarengan dengan masuknya waktu maghrib. Jadi begitu masuk waktu maghrib, dikumandangkan azan, kita sudah dinyatakan boleh membatalkan puasa kita dengan memakan makanan atau meminum minuman yang Rasul anjurkan yang terasa manis. Kemudian selama puasa kita pada siang hari, tentunya kita menjaga diri kita daripada hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasa? Ya makan, minum, melampiaskan syahwat dan sebagainya. Ya makan minum kecuali kalau mungkin terjadi makan minumnya karena kelupaan. Nah, ini beda. Dia lupa makan sehingga tidak membatalkan puasa. Kalau dia lagi puasa, dia makan. Tapi sebab kelupaan, maka tidak batalkan puasa. Dan menariknya, lupa ini tidak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Saya kelupaan. Enggak. Memang lupa itu ya lupa terjadi pada dirinya. Dia makan sampai selesai. Begitu selesai makan, ternyata dia ingat, oh hari ini saya lagi puasa. Kok saya makan? Kok saya minum? Maka insya Allah itu tidak membatalkan pahala puasanya. Nabi katakan, itu adalah rezeki yang Allah hadirkan kepada engkau. Yang kedua, atau selain itu juga, yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang memasuki rongga kita dengan sengaja. Rongga mulut, rongga hidung, ya, rongga di bawah, lubang kemaluan kita. Itu kalau masuk sesuatu, maka membatalkan puasa. Tentu maksudnya dengan sengaja. Memang ada yang tidak sengaja. Ya mungkin ketika mulut kita terbuka, mungkin sedang menguap ya. Tiba-tiba umpamanya ada lalat masuk tanpa kehendak kita. Masuk langsung ke dalam rongga. Nggak mampu kita keluarkan ya. Tentunya ini tidak membatalkan pahala puasa kita. Tidak membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena terjadinya tanpa unsur kesengajaan. Nah, demikian pula ketika kita umpamanya meneteskan obat. Mungkin ada orang bertanya, kita menggunakan obat di mata atau telinga. Mata itu tentunya bukan rongga yang menghantarkan ke perut kita. Tapi itu mata ya sesuatu yang tertutup ya. Maka bila kita meneteskan sesuatu atau obat di mata kita, itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan telinga. Telinga ini berhubungan langsung mungkin dengan tenggorokan kita. Sehingga manakala kita meneteskan obat yang kemudian masuk ke dalam rongga tenggorokan kita, maka ini menjadi membatalkan pahala puasa. Bedakan ya, tetes mata dengan tetes telinga. Tetes mata tidak batalkan puasa, tapi telinga membatalkan puasa. Walaupun mungkin nanti ada perbedaan pendapat ya. Tapi sebaiknya kita lebih hati-hati untuk menghadapi hal tersebut. Jangan sampai terjadi pembatalan puasa.
Nah, demikian pula di siang hari mungkin ada orang-orang yang ketika masak ingin mencicipi makanan. Ketika berkumur sedang berwudu mungkin ada tertelan. Nah, ini juga kita bedakan. Begini, ketika kita berwudu itu ada batas minimal basuhan, ada batas maksimal. Umpamanya begini, berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu sunatnya sampai 3 kali. Apabila tanpa sengaja kemudian masuk atau tertelan air ketika kita berkumur dalam hitungan 1, 2, 3, maka tidak batal puasa karena tidak sengaja dan tidak berlebihan melakukan kumurnya. Tapi manakala dia berkumur sampai keempat, kelima kali, kemudian pada hitungan keempat, hitungan kelima masuk air atau tertelan air walaupun tanpa sengaja, ini batal puasa. Apa bedanya? Tadi ketiga tidak. Karena bedanya adalah di hitungan keempat kelima itu sudah melampaui batas. Sehingga walaupun tidak sengaja tertelan, batal puasa. Atau caranya berwudu, caranya berkumur, dia berlebihan. Umpamanya, berkumur itu kan artinya masukkan air ke mulut, lalu digoyang-goyang di mulut, kemudian kita keluarkan lagi. Tapi kalau umpamanya berkumurnya berlebihan, cara berkumurnya dengan berlebihan atau melampaui batas, umpamanya dia begini, dia masukkan air ke mulut, lalu dia begini, ini tertelan walaupun dalam hitungan 1, 2, 3 menjadi batal puasa. Kenapa batal puasa? Kan tadi 1, 2, 3 tidak batal puasa. Ya, karena walaupun dalam hitungan 1, 2, dan 3, cara berwudunya, cara berkumurnya itu dia melampaui batas. Kemudian mencicipi makanan. Mencicipi makanan ya, rasa makanan kan itu adanya di ujung lidah. Boleh saja dia mencicipi makanan, tetapi jangan sampai tertelan. Nah, di sini kalau Anda mampu menjaga tidak tertelan makanan yang Anda cicipi, maka itu tidak batal puasa. Sehingga caranya bagaimana? Ya, dia cicipi dengan ujung lidah, adakah rasa masin, cukupkah rasa masinnya, cukupkah rasa manisnya, lalu dia keluarkan lagi atau dia lepekkan lagi cicipan tadi, insya Allah tidak membatalkan pahala puasanya. Nah, demikian pula umpamanya orang yang melampiaskan syahwat. Ada orang yang melampiaskan dengan sengaja, melampiaskan syahwat dengan sengaja, ada yang tidak sengaja. Sengaja bagaimana? Seperti dia umpamanya melakukan, maaf ya, melakukan harus saya katakan bagaimana? Dia melampiaskan syahwatnya dengan tangannya umpamanya, itu berarti sengaja. Itu sengaja membatalkan puasanya dan berdosa. Kemudian kalau bagaimana kalau terjadinya pada saat dia tidur seperti mimpi. Nah, kalau dia terjadinya itu dalam mimpi, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena terjadinya tidak ada unsur kesengajaan. Itu terjadi karena dia sedang tidur dan bermimpi, sehingga tidak membatalkan puasa. Nah, kalau umpamanya di luar tidur dia menghayal, kemudian dia membayangkan hal-hal yang seperti itu, sampai keluar cairan madinya, tapi tidak keluar mani, maka tentunya mengurangi pahala puasa. Tidak batalkan pahala puasa kalau hanya keluar madi saja, tetapi mengurangi, bisa juga mungkin membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena selama puasa kan harusnya dia mengendalikan syahwatnya, menahan syahwatnya. Sampai mata pun harus dijaga, pikiran pun harus dijaga. Tapi manakala dia menghayal, artinya dia membayangkan sesuatu yang menaikkan syahwatnya sehingga keluar madi. Memang tidak batal puasanya, tetapi bisa mengurangi pahala puasanya. Naudzubillah kalau sampai menghilangkan pahala puasanya. Nah, sampai nanti menjelang maghrib sore hari, kita menunggu saat-saat masuk waktu maghrib, tentunya harus meyakini diri kita bahwa betul sudah masuk waktu maghrib di wilayah di mana kita berada. Jangan nanti umpamanya kita sedang di satu wilayah, sementara waktu yang ditunjukkan kepada kita wilayah lain, sehingga mungkin di wilayah lain itu sudah maghrib, sementara di wilayah kita berada belum maghrib. Itu berarti belum waktunya kita berbuka. Kita berbuka di mana kita berada di wilayah yang kita sedang tinggal di situ. Maghribnya jam 6 umpamanya. Ya, kita tunggu jam 6. Walaupun di wilayah lain mungkin sebelum jam 6 sudah maghrib. Itu buat mereka di wilayah lain,
Waktunya seperti itu. Kita mengikuti jam ataupun waktu maghrib di wilayah di mana kita berada. Begitu waktu maghrib, insya Allah kita nikmati makan berbuka tentunya dengan membaca basmalah minimal atau membaca doa di mana yang Nabi ajarkan untuk membaca Allahumma laka sumtu wa bika aman wa li'atika aftartu dan seterusnya. Nikmati berbuka puasa. Dan jangan lupa, pada saat kita berbuka puasa, saat itulah Allah sedang menunggu kita memanjatkan doa kepadanya, dan saat itu saat yang mustajab. Malam harinya masih ada lagi kesempatan ibadah-ibadah lain, berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seharian itu kita puasa akan terus mengalirkan pahala buat kita dan akan menambah amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berlanjut sampai akhir Ramadan seperti itu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang juga.